Damn. Yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari kelas E-Business A, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dengan topik online banking, pengiriman, dan isu pada e-tailing. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Vina Ainul Mila dengan akhiran NIM 1004, Narita Alia Imron dengan akhiran 1012, Elia Savana dengan akhiran NIM 1016, Cindy Dwi Wahyuni dengan akhiran NIM 1037, Elia Isya Afkarina dengan akhiran NIM 1043, dan yang terakhir, Miftahul Fudin Cahyaning Trias dengan akhiran NIM 1048. Masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan kami, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu ada bank online. Bank online adalah bank yang seluruh kegiatan perbankannya dilakukan dengan media online. Dengan adanya bank online memang sangat mempermudah para pemilik e-tailing. Karena dengan bank online, semua sistem pembayarannya akan terkoneksi sehingga mereka sangat praktis dalam melakukan transaksi keuangan. Next. Layanan bank online yang pertama yaitu layanan pembayaran tagihan, kebutuhan sehari-hari seperti rekening listrik, PDAM, telepon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu layanan pembayaran pajak, asuransi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu transfer uang antar bank. Ini adalah fitur utama untuk membutuhkan pelanggan dalam melakukan transaksi keuangan. Yang keempat yaitu transaksi perbankan online antar pelaku e-banking. Dua orang yang sama-sama menggunakan e-banking akan lebih mudah untuk memastikan bahwa transaksi yang telah dilakukan telah berhasil. Yang kelima ada informasi suku bunga bank, kurs mata uang, nilai saham. Bagi para pelaku pasar saham, kegiatan ini sangat mempermudah tanpa harus datang ke bank konvensional. Yang keenam yaitu ada pengisian voucher pulsa. Dengan aplikasi bank online yang ada di gadget, pelanggan bisa mengisi pulsanya kapanpun dan dimanapun. Next. Yang kedua ada personal finance online. Personal finance atau keuangan pribadi online merupakan ilmu bagi seseorang untuk mengatur keuangan pribadinya. Personal finance membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan keuangan seseorang. Misalnya, bagaimana cara menggunakan kartu kredit, tips mengasuransikan rumah, kendaraan, dan berbagai hal yang akhirnya berdampak pada keuangan. Aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam personal finance adalah bagaimana seseorang bisa menilai arus kas yang mereka dapatkan sendiri untuk dialokasikan untuk asuransi, pembayaran pajak, menabung, dan berinvestasi. Penting juga untuk merencanakan dana pensiunan sejak dini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada saluran e-banking. Yang pertama itu ada ATM, Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Yang kedua itu ada phone banking. Yang ketiga itu ada internet e-banking. Yang keempat ada SMS e-banking. ATM atau Automated Teller Machine ini adalah saluran e-banking paling populer. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah bukuan antar rekening, pembayaran atau kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian atau voucher dan tiket, dan yang terkini transfer ke bank lain atau dalam satu switching jaringan ATM.
Yang kedua itu ada phone banking. Adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Pada awalnya, lazim diakses melalui telepon rumah, namun seiring dengan semakin populernya telepon genggam atau HP, maka tersedia pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah berada. Yang ketiga, ada internet m-banking. Ini termasuk saluran teranyar m-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC atau PDA. Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan iPhone m-banking. Kelebihannya dari saluran ini adalah kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap bertampang di layar komputer. Dan yang terakhir ada SMS m-banking. Saluran ini pada dasarnya dievolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada dimensi e-banking. Menurut Clark, dua itu yang pertama ada kepercayaan atau trust. Hal utama harus dipertimbangkan seorang nasabah ketika melakukan kegiatan e-banking adalah apakah mereka percaya terhadap kegiatan yang memakai jaringan internet, terutama dalam hal keamanan. Yang kedua, kemudahan. Kemudahan dalam penggunaan adalah salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi nasabah juga. Biasanya nasabah akan mengalami kesulitan karena faktor keamanan dan tidak tahu cara bertransaksi e-banking, cenderung mengurungkan niatnya untuk melakukannya. Yang ketiga, kualitas informasi. Informasi jasa apa saja yang ada di dalam e-banking harus memuaskan kebutuhan nasabah. Hal tersebut dapat membantu nasabah di dalam bertransaksi dan mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengiriman online pada produk digital, hiburan, dan media. Tanggung jawab seorang pembisnis online adalah bagaimana mengusahakan barang yang telah dibeli bisa sampai kepada pembeli dalam keadaan yang baik. Penjual harus bisa memberikan banyak pilihan untuk jasa pengiriman yang sekiranya tidak membebani pembeli. Seorang pembeli wajib menerima barang yang telah dibeli layaknya pakai, namun berbeda dengan produk fisik. Penjual produk digital tidak memerlukan jasa pengiriman barang. Hal penting yang diperlukan adalah platform pendukung untuk mengirim produk digital tersebut. Platform pendukung untuk pengiriman produk digital itu ada beberapa, di antaranya via email atau pop-up download yang ada di website. Biasanya pengiriman via email lebih menjadi pilihan, apalagi jika file yang akan dikirim lebih berukuran besar. Pengiriman produk belakangan ini menjadi pilihan karena penjualan produk digital di satu sisi memang mempunyai kelebihan. Next. Kelebihan dan kekurangan penjual produk. Di antara kelebihan penjualan produk digital itu adalah yang pertama, stok tidak terbatas. Tidak ada batasan stok untuk produk digital, karena sekali kita membuat produk tersebut, kita hanya menyimpannya sekali dan bisa dibeli oleh konsumen berkali-kali. Yang kedua, tidak perlu gudang. Kita bisa menyimpan produk digital di website kita yang itu bisa diakses oleh konsumen kapan saja, tidak perlu gudang dan berbagai biaya perawatan untuk produk digital yang telah kita buat. Yang ketiga, tidak ada batasan atau biaya pengiriman. Tidak seperti produk fisik yang dalam pembeliannya biasanya konsumen memikirkan biaya kirimnya. Pada produk digital ini, harganya yang diberikan murni karena tidak ada biaya pengiriman untuk bisa mengakses produk digital yang sudah dibeli. Yang keempat, margin keuntungan lebih besar. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan produk fisik hanya di awal saja. Tidak seperti produk fisik yang jika produknya habis, maka harus cetak ulang atau membeli lagi.
Yang kelima atau terakhir, waktu kerja lebih fleksibel. Jika kita menjual produk fisik, kita akan disibukkan dengan packing dan pengiriman barang, di mana jasa pengiriman barang ini punya jam kerja. Bedanya saat kita menjual produk digital, biasanya pembeli yang berminat akan mentransfer dulu, baru setelah ada konfirmasi pembayaran, kita akan mengirim link aksesnya. Yaitu kita akan membahas kekurangan. Yang pertama, tidak berwujud. Tidak semua orang familiar dengan produk digital. Misalnya buku, orang lebih suka membaca dalam bentuk fisik dibanding e-book. Yang kedua, nilai kurang jelas. Saat kita menjual produk fisik, yang menjadi salah satu kelebihan adalah material bahan yang akan dipakai. Tapi produk digital kelebihan ini tidak bisa diberikan. Yang terakhir yaitu lebih sulit untuk dipasarkan. Nah, dengan berbagai kelebihan yang ada di atas yang sudah saya jelaskan, harus diakui bahwa menjual produk fisik memang relatif lebih sulit dibandingkan produk fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu keamanan e-banking. Pihak penyedia layanan mobile banking harus dapat menjamin keamanan data nasabah. Bank harus menyediakan teknologi keamanan data yang sesuai dengan standar, sehingga data pelanggan tidak dapat dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sistem maupun jaringan mobile banking telah menggunakan pengamanan yang seoptimal mungkin. Oleh karena itu, kondisi pengamanan mobile banking juga selalu dipantau dan ditingkatkan lagi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada, adanya jaminan keamanan dari pihak bank akan menimbulkan rasa percaya serta menarik minat nasabah untuk menggunakan mobile banking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai keputusan pembelian secara online. Jadi, seiring dengan menjamurnya pelaku e-bisnis, konsumen menjadi merasa lebih leluasa untuk memilih barang atau jasa yang akan dibeli di marketplace. Karena banyaknya pilihan untuk konsumen yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan pembelian. Jadi, para pelaku usaha itu harus memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian secara online. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama ada lebih mudah ditemukan. Hal ini berkaitan dengan pencarian untuk situs ini di mesin pencari atau search engine. Saat konsumen mengetik kata kunci barang atau jasa yang dicari yang berkaitan dengan tingkat indeks situs tersebut, semakin bagus posisinya di mesin pencari, maka akan semakin besar kemungkinan untuk calon konsumen menemukannya. Selanjutnya yang kedua ada nilai lebih barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya setelah sampai pada halaman pertama di mesin pencari atau jika sudah berada di marketplace, yang menjadi pertimbangan calon pembeli saat melihat banyak penyedia barang atau jasa yang dicarinya adalah value-nya. Barang atau jasa dengan kualitas lebih baik dan harga lebih bersaing tentu menjadi pertimbangan bagi setiap orang untuk memilih. Yang ketiga ada interaksi dan kemampuan meyakinkan oleh penjual. Faktor lain yang menjadi pertimbangan selanjutnya yaitu interaksi. Karena bisa jadi calon pembeli sudah menghubungi beberapa penjual yang lain. Hal ini berkaitan dengan siapa yang memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan. Respon yang cepat dan tampilan situsnya lebih mudah dipahami, serta punya rating keamanan atau keberhasilan transaksi paling tinggi yang menjadi pilihan. Jadi penting untuk diperhatikan bagi para pemilik e-bisnis antara tampilan web dengan fungsi media penjualan. Hal tersebut merupakan hal yang paling penting karena banyak yang menganggap bahwa dengan banyak menampilkan informasi dalam bentuk video dan grafik, maka akan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada isu-isu e-tailing. Sebagai salah satu jenis e-bisnis yang berkembang cepat di masyarakat, e-tailing tidak luput dari isu-isu yang memberi dampak baginya. Di antara isu-isu e-tailing tersebut ada 6, di antaranya yang pertama ada disintermediasi. Jadi, e-tailing dianggap berperan dalam menghilangkan jarak antara pemasok dengan pengguna. Karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan pengguna, maka pemasok cukup konsentrasi untuk menjual barang pada mereka. Yang kedua ada reintermediation. Dengan adanya e-tailing, mereka yang awalnya menjadi mediator dan kehilangan fungsinya atau tidak menjadi mediator lagi. Maka biasanya mereka menjadi pemain baru atau e-tailing yang menghubungkan pemasok dengan pelanggan baru.
Yang ketiga ada cybermediation. Cybermediation atau intermediasi elektronik yaitu cara melakukan kegiatan mediasi dengan menggunakan cyber atau perangkat lunak yang dibuat khusus. 4. Hypermediation, yaitu kegiatan mediasi yang merupakan kolaborasi antara manusia dengan perangkat elektronik. Biasanya dipakai untuk berbagai tahapan dalam pembangunan e-commerce. Yang kelima ada unbundling, yaitu usaha menjual sebuah layanan dengan terpisah untuk tujuan mendapat keuntungan yang lebih besar. Yang keenam, yaitu yang terakhir, ada saluran konflik, yaitu konflik yang terjadi antara terganggunya kompetitor retail karena menganggap pencapaian e-tailing mengganggu konsistensi mereka. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam e-tailing. Yang pertama ada penjual, kedua pembeli, ketiga penyedia operator, yang keempat pemerintah, dan yang terakhir penyedia layanan teknologi. Penjual adalah pemilik toko online atau pengoperasian e-retail. Yang kedua pembeli adalah konsumen yang rela membeli barang yang disediakan toko e-tailing. Yang ketiga, beberapa operator yang dibutuhkan dalam jual beli menggunakan e-tailing adalah operator untuk pembayaran seperti m-banking, PayPal, dan lain-lain. Karena pembayaran seperti m-banking, karena dengan adanya operator ini, maka setiap transaksi akan berjalan dengan mudah. Operator yang kedua adalah ekspedisi yang terus siaga membantu pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Yang keempat di sini ada pemerintah. Apapun jenis bisnisnya, peran pemerintah sangat besar untuk mendorong maju berbagai usaha di suatu negara. Begitu juga dengan e-tailing yang makin lama makin menjamur di dunia. Dan yang terakhir, penyedia layanan teknologi. Karena e-tailing beroperasi di dunia maya atau via online dengan menggunakan jaringan internet, maka perlu dipertimbangkan bagaimana paket layanan internet yang berkualitas dengan harga bersaing. Perlu juga dipikirkan bagaimana layanan hosting sebagai penjamin performa web yang siap mendapat banjiran trafik dari pengunjung. Semua perlu dipertimbangkan untuk kelancaran bisnis e-tailing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan e-tailing. Kelebihan utama e-tailing adalah tidak membutuhkan toko dalam bentuk fisik, bisa dijalankan dengan automatisasi, bahkan sebagian sudah bisa beroperasi selama 24 jam 7 hari. Yang kedua, menambah reputasi toko. Dengan adanya e-tailing, kita tidak mempermasalahkan lagi lokasi penjual, karena dengan era digital yang ada saat ini, pembeli lebih mengutamakan reputasi toko dibanding penjual yang lokasinya terdekat. Yang ketiga, ada jangkauan pelanggan lebih luas. Dengan adanya e-tailing, maka penjual mempunyai kesempatan untuk menjangkau pembeli lebih luas, bahkan antar negara di seluruh dunia. Yang keempat, ada selalu terbuka. Dengan adanya web atau toko online yang aktif, maka penjual dan pembeli dapat bertransaksi kapan saja dan tidak ada batasan waktu. Yang kelima, informasi yang mudah tersebar. Hanya dengan memberikan link web, konsumen bisa mendapatkan berbagai informasi hingga kontak tentang e-tailing yang memudahkan saat akan membeli barang atau jasa. Selanjutnya ada kekurangan e-tailing. Yang pertama ada profitability. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk pemilik e-tailing yang baru, mereka harus siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi dalam bisnisnya, termasuk mengalami kerugian pada awal penjualan, bahkan eh, maaf,
bahkan pada dalam waktu yang lama akibat makin ketatnya persaingan sesama e-tailing. Yang kedua ada branding. Tidak semua pemilik e-tailing paham dengan manfaat branding untuk bisnisnya. Karena itu mereka tidak mempunyai pelanggan setia yang terus-menerus membeli produk atau jasa mereka. Yang ketiga tetap menarik. Desain web yang menarik dan mudah dalam navigasi serta database yang besar sangat disukai oleh konsumen. Sayangnya sebagai pemilik e-tailing tidak memperhatikan hal ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk pada materi yang terakhir yaitu studi kasus. Keamanan layanan finansial atau internet banking. Pada keamanan layanan finansial menjadi prioritas utama pada sebuah bank. Hingga kini layanan internet banking masih mengalami masalah. Di antaranya adalah transaksi gagal namun saldo berkurang atau akun diblokir karena salah password. Ditambah lagi dengan dapat dibobol dalam Bank Mandiri pernah mendapatkan kasus website phishing melalui email yang dikirim kepada nasabah. Sekilas email tersebut mirip email asli dari Bank Mandiri. Nah, di dalamnya terdapat link untuk mengupdate data nasabah internet banking Mandiri. Namun, ketika pengguna melakukan update, data direkam dan dikirim ke albut. Di atas adalah pengguna harus menjaga keamanan database kunci token dan segera melakukan ketika ada dugaan eksploitasi terhadap token yang beredar. Baik, karena moderator sedang mengalami kendala, ini tadi yaitu ada beberapa daftar pustaka dari materi kami. Sekian presentasi dari materi kami. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.